Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pembuli-pembuli itu semakin mereka bertindak, ya, mereka semakin gagal, ya, semakin parah, ya, dalam kegagalannya, baik di dalam ekonomi atau di dalam kesehatannya atau di dalam keluarganya. Mengapa seluruh dunia, mulai keluarga kecil sampai keluarga besar, bisa jadi sifat pembuli atau korban bully, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja artinya dia penyusup dari luar atau luar negeri atau luar keluarga kecil mulai besar. Dia sengaja mengobrak-ngabrik tatanan, ya, tapi dia nggak bisa, ya, semakin mengobrak-abrik dia semakin ketahuan, ya. Walaupun dia kelihatannya berhasil, tapi itu hanya sementara. Setelah itu dia akan kena karmanya. Nah, mengapa pembuli-pembuli itu kok semangat? Ya, dikarenakan dia penyusup dari luar, ya, dikira ilmu yang dia miliki, walaupun setinggi apapun, dikira berhasil, maka dia sangat-sangat pede. Tapi setelah kita amati, ya, secara seksama kita pahami, ternyata pembuli-pembuli itu salah paham, gagal paham. Nah, mengapa dia kok semangat? Nah, karena dia disebabkan karena penyusup, ya, karena penyusup dari luar negeri, ya, atau luar keluarga, baik keluarga rumah tangga kecil sampai keluarga besar tingkat instansi yang lebih tinggi, baik secara organisasi atau pemerintahan. Jadi dia itu penyusup, boleh dikatakan oknum, ya. Dia sebetulnya nggak pro dengan kebijakan, tapi dia hanya berpura-pura dia ingin jadi kisruh, ya. Akhirnya mereka orang yang pengetahuannya belum tinggi menganggap pembuli-pembuli itu benar, ya. Karena apa? Pembuli-pembuli itu dia berpura-pura sadar mau bergabung ke dalam negeri atau ke dalam rumah tangga kecil sampai tingkat tinggi, ya. Pembuli ini, ya, dia mempoles dirinya, ya, mempoles dirinya sehingga seakan-akan terkesan orang yang terbaik, ya, padahal pembuli-pembuli ini berusaha berbagai cara supaya menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya, ya. Jadi
Dia ini ingin membuat kacau sebetulnya, supaya di dalam ini enggak rukun, ingin mengobrak-abrik kerukunan yang sudah solid, ya, yang sudah solid. Pertanyaannya, mengapa mereka sudah pede, bahkan mereka pendidikannya ya kurang lebih seperti Kopassus, kekuatannya, latihannya, segi mental dan segalanya, tapi mengapa mereka kok gagal? Pertanyaannya itu, pembuli-pembuli kok gagal. Semakin dia bergerak, semakin dia ketahuan, semakin gagal. Akhirnya ya mereka malah menyadari, akhirnya semakin menyadari kejelekan dia sendiri, bisa introspeksi, akhirnya banyak yang tobat. Itu juga ada, ya. Satu, disebabkan ya gagal, pembuli gagal itu satu disebabkan karena pembuli itu semakin bertindak di dalam ya, semakin bertindak dengan orang-orang yang di dalam, dia semakin bukan begitu maksudnya ya. Mengapa pembuli-pembuli itu kok gagal? Karena apa? Disebabkan karena pembuli itu semakin bertindak, lah orang-orang yang di dalam itu malah semakin solid, ya, semakin rukun, kompak, kerjasama yang baik. Itu penyebab satu. Penyebab dua, ya, karena semakin pembuli itu bergerak lebih ke dalam, ya, lebih populer, akhirnya orang-orang yang di dalam itu semakin kompak, semakin kuat, yaitu apanya? 3 kekuatan. Ada 3 kekuatan di dalam, yaitu satu apa? Satu dari kekuatan makbulnya doa. Nah sekarang ini pembuli-pembuli kan sudah menyebar setingkat internasional. Jadi saya sudah tidak hanya menangani pembuli-pembuli baik korban bully bisa sembuh, ya, saya tidak hanya menangani tingkat kelompok, ya, tingkat desa, kecamatan, daerah, kabupaten, bahkan sekarang saya sudah menangani tingkat internasional, ya. Lah apa saya kok bisa menangani tingkat internasional, ya, secara offline dan online, dan mereka itu sudah terorganisir. Ya awal-awalnya ya, pada waktu awal-awalnya ya, saya itu awalnya kurang begitu kompak, ya. Tapi setelah saya bisa membuktikan, ya, itu ternyata orang-orang yang mantan bully itu, ya, mantan pembuli atau korban bully, akhirnya bisa terorganisir dengan saya, ya, akhirnya bisa bekerja sama melangsungkan bagaimana di antara mantan bully dan korban bully ini bisa terus sehat, ya, terus ada tindak lanjut pemantauan kerjasama terkait. Lah kekuatan di dalam itu apa toh sebetulnya? Yaitu dari segi doa, satu doa, dua pembicaraan, tiga yaitu kepemimpinan. Jadi di seluruh Indonesia, mengapa saya kok semangat
dan berhasil untuk membantu mereka dan terus melestarikan, ya, berusaha kok ada kemampuan dikarenakan mereka-mereka itu setelah saya beri video-video, ya, dan saya datangi secara offline, dia akan menyadari bahayanya pembuli dan baiknya kekuatan yang di dalam itu, semakin menyadari, sehingga dia nggak stres karena lebih kuat yang di dalam. Karena kekuatannya apa? Di dalam, apalagi seluruh internasional atau seluruh nasional, ya. Kalau secara internasional kita nggak kenal di mana di luar, tapi dia kan menyurvei kepada kita lewat channel-channel kita. Dia kan tahu, mengamati, akhirnya dia insya Allah mendukung secara doa. Kalau yang di luar negeri, ya, mendukung secara doa supaya selamat dari bully-bully tersebut. Jadi orang-orang yang makbul doa, karena orang-orang yang ahli doa, dia mengerti kemakbulan doa itu bagaimana, dia bisa mengelola, ya, supaya negara kita ini, ya, diselamatkan oleh pembuli-pembuli itu. Nah, mereka kan punya ilmu, ya, punya pemahaman. Jadi mereka yang doa makbul itu siap, apalagi kalau dia, saya bilang ini lewat channel saya, dia kan mengetahui lah. Kekuatan kedua yaitu di bidang kebijakan dari pemimpin-pemimpin, baik pemimpin rumah tangga atau sampai pemimpin tingkat tinggi. Dia mempunyai kebijakan-kebijakan yang isinya, nah, supaya pembuli-pembuli ini gagal, ya, gagal. Nah, yang ahli doa ya begitu, didoakan supaya gagal. Yang menang siapa? Yang menang, ya, orang-orang yang di dalam ini. Lah, ketiga yaitu kekuatannya di bidang yaitu bicara. Contohnya saya berhubung sering sekali menghadapi bully dan korban bully secara offline dan online, saya bicara dan mengatur strategi. Saya kan semakin hafal, semakin mengerti. Nah, saya membidangi bidang itu. Artinya di dalam itu punya kekuatan yang solid. 3 kemampuan itu. Nah, akhirnya apa? Pembuli-pembuli atau korban bully, kalau pembuli dia memahami, ya, kalau dia nggak berhenti, akhirnya karena laknat, ya, karena mereka berdoa supaya pembuli gagal dalam membuli, yang dibully supaya bisa terbantu. Akhirnya korban bully kan bisa menyadari setelah mengamati dari channel saya. Akhirnya mengamati, ternyata kita di dalam ini punya kekuatan yang luar biasa. Akhirnya nggak jatuh mental. Orang-orang yang korban bully nggak jatuh mental, ternyata punya bala tentara. Bala tentaranya apa? Kalau berdoa, bala tentara kan Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, bala tentaranya orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik, otomatis dia nggak suka dengan pembuli, ya. Dan balanya yaitu orang yang memahami, ya, memahami situasi, kondisi, dan toleransi. Makanya dengan channel saya ini banyak orang-orang yang menjadi paham. Karena apa? Kegagalan itu karena nggak paham. Contohnya kita jadi petani, ya, kita harus paham dulu. Kalau nggak paham, ya nggak panen. Itulah, kita jadi seorang servis harus paham dulu. Cuma kalau itu kan bisa dilihat mata, ya, servis. Tapi kalau
pembuli memang disusun oleh pakar dunia ya, untuk menyusup di dalam, untuk membodohi kita yang di dalam. Menurut perhitungan dia akan menang. Nah, tapi kenyataannya di dalam punya kekuatan 3 itu. Nah, itulah akhirnya dengan channel saya yang di dalam itu semakin paham, semakin ngerti, kuat ya. Karena apa? Segala sesuatu kalau ditembus dengan beraneka cara kok nggak berhasil, dengan itu namanya keadaan berat. Kalau mau berdoa yang makbul itu cepat dikabulkan, tapi syaratnya ada. Itu syaratnya sebelum berdoa itu ya, di hidup-hidupnya berhari-hari atau berbulan bertahun-tahun dia selalu mengerjakan yang terbaik. Kalau punya kesalahan dia membaca istighfar yang banyak. Itu mereka-mereka yang ahli doa sudah dia kalau paham, sudah memahami, dia mengerti ya. Kecuali orang-orang yang ahli doa nggak paham, doanya hanya untuk digunakan yang nggak semestinya, bisa dipancing-pancing orang-orang yang tidak paham. Contohnya begini, ibaratnya orang punya senso di rumahnya. Kalau dia paham mau motong pohon yang besar, ya sensonya itu untuk motong. Kalau dia paham, kalau sensornya rusak didatangkan tenaga ahli. Tapi kalau masalah korban dan bully ini, orang kadang-kadang bisa buta karena pembuli-buli ini menghiasi dirinya pakai cara-cara yang disembunyikan sehingga nggak kelihatan. Tapi karena di dalam itu menyatu ya, dalam 3 kekuatan, yaitu doa dan ahli doa dan ahli bicara, ahli ilmu, dan ahli yang 3 itu ahli bicara, ahli doa, sehingga walaupun menurut perasaan pembeli beras tapi ternyata gagal ya. Semakin mereka bergerak semakin gagal ya. Karena apa? Orang yang baik itu jaminannya luar biasa. Seandainya sementara gagal ya, itu hanya gagal sementara. Akhirnya belajar introspeksi diri seluruh Nusantara. Kalau tingkat keluarga ya seluruh keluarganya. Kalau tingkat luar negeri ya bertingkat persahabatan. Itu malah semakin kuat ya. Akhirnya dunia ini masih baik-baik aja ya. Contohnya kalau dalam bicara, saya kan mampu untuk bicara ya. Saya banyak, bahkan tidak hanya sekedar teori, praktek ya, praktek di lapangan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, rintangan, saat tetap maju. Apa rahasianya? Ya karena saya yakin doa ya. Karena ya saya yakin doa, yang penting tujuan kita itu jelas untuk membantu orang-orang yang lemah ya. Jadi suatu keadilan itu, orang yang paling lemah itu harus yang paling dibantu terlebih dahulu. Tapi karena gara-gara bully, orang yang lemah sampai stres tuh kelihatan orang yang hina. Jadi nggak dibantu, malah dibully terus, bahkan sampai mati, sampai stres pun dibully. Lah mengapa mereka kok semangat ngebully? Ya karena mereka nggak merasa, karena mereka nggak belajar. Lah karena mereka nggak belajar, karena ya itu didominasi dengan penyusup-penyusup itu. Tapi mengapa mereka yang dibully dan korban bully kok bisa berhasil ya? Karena saya punya kekuatan di antara teman-teman, punya kekuatan 3 tadi ya.
berdoa, yang ahli doa silakan berdoa, yang ahli berbicara silahkan berbicara, yang ahli kebijakan silahkan dalam kebijakan. Akhirnya apa? Karena saya tahu, ya, kalau saya nggak terjun di dalam pembicaraan saya mampu bicara secara offline dan online, saya bisa tahu apa yang terjadi, saya bisa menyelamatkan diri, baik secara batin atau secara fisik. Seandainya saya mati, ya mati syahid. Seandainya saya berhasil, ya berarti saya masih hidup, masih bisa menikmati hidup di sini. Karena apa? Saya, kalau tantangan-tantangan seperti itu saya sudah belajar dari muda dulu, ya. Dari level bawah saya lulus, naik selanjutnya, ya. Akhirnya bisa menjaga yang di dalam, ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang nyusup. Karena apa? Orang-orang yang nyusup ini kalau kita keluarkan ya nggak bisa, karena kita kan nggak tahu hati dia, ya. Kita nggak bisa bikin fakta. Nah, bagaimana caranya? Ya dibina, ya. Setelah dibina ternyata dia tahu, ya. Makanya silahkan orang-orang yang berhasil selalu mendengarkan channel saya. Nah, makanya silahkan, ya, silahkan subscribe, tanya, tulis di kolom komentar, like, komen, serta tombol loncengnya, ya. Tujuannya apa? Supaya anda teman-teman dapat video-video selanjutnya, ya. Karena ini tidak sekedar teori, ini saya berjuang mati-matian di secara offline dan online, ya. Apalagi kalau secara offline tantangannya banyak, ya. Nggak banyak bagaimana? Saya itu menghadapi guru-guru yang di atas itu saya tantangannya berat. Seperti saya itu seorang menghadapi prajurit, ibarat prajurit itu saya menghadapi prajurit yang di bawah, ya. Setelah saya menang yang di bawah, saya menghadap prajurit lebih tinggi lagi. Setelah menang akhirnya saya bisa ke atas menemui guru besar. Nah begitu. Jadi perjuangan saya ternyata belum tentu kuat dikerjakan oleh orang lain. Karena apa? Kalau ada pembuli, ya toh, saya bertindak apapun tetap disalahkan. Saya berbuat salah disalahkan, berbuat benar juga disalahkan. Akhirnya saya harus tegas, ya. Saya harus mempunyai ketegasan, saya harus terang, pikiran saya harus banyak ilmu, ya. Akhirnya berhasil. Perhasilan ini enggak saya nikmati sendiri, dinikmati saya dan keluarga saya dan teman-teman, bahkan seluruh nasional, bahkan seluruh internasional, ya. Makanya silahkan terus tonton channel saya, ya. Nah, supaya jadi kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang, tapi tidak semua, ya. Kalau masalah yang berat ini, menangani bully dan korban bully itu sangat berat. Karena apa? Dikendalikan oleh bully-bully sudah tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kalau kita salah sikap, kita jadi dibully. Tapi karena musuh saya sudah tingkat nasional, bahkan internasional, saya musuh saya nggak tahu siapa, ya enggak. Makanya saya bikin channel ini harus betul-betul apa tuh, nggak memihak siapa saja, ya. Sehingga saya hanya berfokus kepada
menjelek-jelekkan itu kepada pembuli, ya. Kadang-kadang pembuli-pembuli ini banyak yang nimbrung di sini. Banyak yang nimbrung di sini sehingga banyak yang tobat, ya. Banyak yang tobat begitu. Nah, dia semakin menyadari posisinya. Kalau dia nggak tobat, akhirnya dia merasa, wah nanti walaupun sekarang nggak kelihatan, tapi lama kelamaan dia bisa jatuh. Karena apa? Ya, dia semakin ketahuan. Akhirnya dia bekerja sendiri. Ya, akhirnya nggak kuat, ada yang stroke, ada yang stres. Nah, begitu. Makanya pembuli-pembuli semakin sadar setelah mendengar channel-channel saya itu, setelah menonton channel-channel saya. Ya, saya tidak channel saya nggak ada menyinggung di bidang politik, sehingga saya nggak ada ancaman di mana-mana, ya. Malah didukung oleh mereka karena apa? Saya membantu, ya, membantu orang jadi rukun, jadi kompak, ya. Dari yang tadinya orang nggak rukun jadi rukun. Itu yang tadinya orang bertengkar, mengapa kok bisa berhasil? Saya kok bisa berhasil? Mengapa? Di samping ada kekuatan tiga itu, ya, orang yang ahli doa dan orang yang ahli ilmu menyampaikan dan orang yang mempunyai kebijakan. Itu dikarenakan saya juga mempunyai sistematis. Itu pun juga sistematis, tapi saya juga lebih menjalankan secara detail sistematis saya, ya. Contohnya, kebanyakan orang yang kan nggak mengerti, ya, bagaimana menangani suatu masalah. Contohnya bully, tentang menangani bully dan korban bully. Itu sebetulnya hanya dicari penyebabnya. Jadi sebelum kita melangkah harus paham, cari penyebabnya. Kalau sudah dicari penyebabnya, atau kita bantu carikan penyebabnya, ya, kemudian kita carikan solusinya. Kalau sudah kita carikan solusinya, kita bantu action, ya. Kalau mereka action nggak jalan, ya kita cari mengapa, penyebabnya dia kok nggak semangat action, kita cari, kita bantu carikan solusi terus menerus, ya. Mulai kalau dia, ya, sampai level bawah sampai atas, akhirnya dia bisa bisa maju, bahkan majunya melebihi orang-orang biasa, ya, begitu. Karena kegagalan itu kebanyakan orang itu nggak memahami tentang bully dan korban bully, sangat jarang sekali untuk memperdalam itu. Karena di sana-sana orang ya ada secara offline membahas tentang bully, tapi kalau belum mampu untuk menjelaskan secara gini ini, karena apa? Nanti dampaknya tambah buruk karena ada pembuli ini yang tersinggung, sehingga dengan kategori belum kuat, ya. Kalau secara offline dikategorikan belum kuat, mereka ya tahu kalau belum kuat artinya pakai jangka pendek, belum kuat harus pakai jangka menengah atau jangka panjang. Tapi saya kasihan kepada mereka yang jatuh
karena korban bully, yang jatuh karena dia jadi sifat pembuli. Akhirnya saya punya niat, ya, saya berhubung ini belum ada orang yang punya niat yang tingkat tinggi, ya, untuk mempelajari tentang bully dan korban bully tingkat tinggi. Saya berusaha mempelajari dan membantu. Cara mempelajari bagaimana? Saya membantu orang-orang yang korban bully dan orang pembuli. Saya membantu, ya. Mengapa saya bisa berhasil? Ya, saya pakai makbulnya doa. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sudah melangkahkan selain doa dengan cara apapun, tapi kok gagal, malah kita terancam, itu malah kita semangat dengan terancam. Lah, akhirnya ganti haluan dengan doa yang makbul. Akhirnya Allah memberikan solusi. Itu saya laksanakan tidak 1-2 kali, berkali-kali. Jadi setiap saya terjepit suatu masalah, sudah kita laksanakan selain doa, tapi kok gagal, langsung doa, langsung Allah memberikan solusi yang luar biasa. Nah, ini bagi mereka-mereka yang yakin doanya belum tingkat tinggi, ini dia menilai ini nyeleneh, ya, ini nggak masuk akal, ini nggak logika. Padahal kalau dia mau lihat channel saya, ya, mulai bawah sampai seterusnya, mereka banyak orang yang paham. Padahal di sana-sana itu sebenarnya sekarang itu sudah banyak orang-orang yang memahami, cuma dia kan terbentur karena dia hanya fokus di tugasnya masing-masing. Jadi kalau dia fokus seperti saya, dia kan nggak mampu karena dia hanya menekuni tugasnya masing-masing. Lah, saya yang diberi tugas ini, kalau saya sudah berhasil, saya nggak mau bertindak, ya, saya akan mendapatkan suatu dosa, ya, karena saya tidak mengerjakan tugas saya. Karena mereka-mereka sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Mengapa dia enggak seperti saya? Karena kan dia membidangi masing-masing. Saya sudah membidangi di bidang ini, sudah berhasil bahkan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Saya kok enggak bertindak? Lah, itu saya yang dosa duluan, ya. Daripada saya dosa duluan, ya, saya akhirnya setiap saya melalui kegagalan-kegagalan, berhasilnya ya doa. Nah, akhirnya dengan saya berdoa, ya, saya akhirnya diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, yaitu bikin channel di YouTube. Nah, itu akhirnya, nah, itu, ya, channel saya berdasarkan fakta. Karena apa? Menghadapi bully dan korban bully itu perlu fakta. Fakta-fakta, tidak hanya sekedar teori, fakta di lapangan. Karena kebanyakan orang belum, masih jarang membuktikan fakta itu. Nah, kita cari fakta. Saya sudah banyak fakta-fakta. Makanya walaupun, ya, seandainya Anda itu baru pertama kali ketemu saya, tapi perubahan Anda, saya yakin insya Allah sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Orang yang tampil, orang yang bicara, sudah mengerjakan sesuatu hal, itu auranya beda, sehingga orang itu tanggapannya juga beda. Kecuali kalau masalah-masalah itu sudah menyebar, dikerjakan banyak orang, ya, ada orang bicara walaupun dia kerjakan, dia sudah percaya. Tapi bagi yang belum terkenal, contohnya menangani bully dan korban bully yang tingkat luar biasa, ya, yang tingkat berat, itu
orang dibicara itu nggak langsung semerta-merta bisa menerima, ya. Perlu fakta-fakta yang konkret. Makanya saya punya fakta konkret sehingga saya menerangkan, kan Anda bisa melihat ya, aura wajah saya kan bisa melihat, ya enggak, nah, begitu. Ya itu, makanya ya silahkan ya subscribe atau tanya tulis di kolom komentar, atau ya komen serta tombol loncengnya. Tujuannya supaya Anda mendapatkan video-video selanjutnya. Jadi begitu ya. Ya, insya Allah apa yang saya sampaikan cukup di situ saja. Nanti tidak, insya Allah bisa disambung video-video selanjutnya. Karena apa? Setelah hasil kerja saya, ya perjuangan saya, ya keberhasilan saya sudah sampai tingkat internasional. Ya, ini kalau saya tulis di buku itu sudah banyak ya. Yang sudah saya tulis saja banyak. Yang belum itu banyak. Makanya di sini enaknya bagaimana? Enaknya ya, nanti Anda mempunyai permasalahan apa, silahkan tulis, tanya ya. Ibarat Anda itu mencapai suatu tujuan, Anda itu sampai tangga mana ya. Kalau Anda nggak bisa memutuskan, nggak tahu saya itu sampai tangga mana, saya harusnya bagaimana, silahkan tanya, tulis di kolom komentar ya, supaya tujuannya Anda cepat terjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Kalau Anda hanya mendengarkan video-video channel saya, hanya memutar itu juga baik. Tapi seandainya Anda mau tanya, tulis di kolom komentar berdasarkan keluhan Anda, itu jauh lebih cepat biasanya, karena langsung saya tanggapi. Saya bikin video selanjutnya sesuai pertanyaan Anda. Itu jauh lebih sistematis ya, jauh lebih produktif. Anda juga lebih produktif, saya lebih produktif untuk menyampaikan kepada Anda, dan akhirnya hasilnya sangat efektif, dan sarana prasarana ekonomis, apa itu, sarana prasarana efisien ya, itu sudah terbukti di mana-mana. Jadi artinya untuk menangani suatu kesulitan yang luar biasa yang kebanyakan orang tidak tahu ya, yang tidak tahu caranya, itu kita harus pakai sistematis ya, sistematis, sehingga apa, kita bisa produktif. Produktif itu maksudnya ya keberhasilannya luar biasa dan bisa efektif. Efektif itu maksudnya bisa merubah suasana yang luar biasa dan efisien ya. Sarana prasarana efisien, contohnya saya kan sangat efisien ya dengan lewat channel YouTube ini. Saya hanya modal apa ya, HP ya. Nah, Anda hanya modal HP, saya sudah ada di channel-channel saya. Anda tinggal melihat kapan waktunya
yang longgar. Nah, begitu. Seandainya Anda itu ketemu saya secara offline, ya, saya nggak bisa melayani banyak orang. Melayani beberapa orang saja saya sulit untuk menentukan dia itu sudah pikirannya sudah tenang apa belum, apakah perlu disampaikan enggak. Ternyata di offline begitu. Tapi kalau secara online begini, yang penting video kan sudah saya setel ya, dia tinggal cari celah-celah longgarnya, pikirannya tenang kapan, kemudian diputar. Jadi dia bisa membaca penjadwal sendiri. Tapi kalau secara offline kan sangat sulit karena saya ada waktu, dia kebetulan nggak ada waktu, dia ada waktu, kebetulan saya nggak ada waktu. Itu sangat sulit mencocokkan. Tapi kalau secara begini ini itu sistematis, tinggal Anda bagus memutar, kalau mau memutar channel saya itu bagus, cuma lebih bagus lagi, lebih produktif lagi kalau Anda mau tanya, tulis di kolom komentar dan subscribe dan tombol loncengnya, karena Anda akan mendapatkan channel-channel saya berikutnya, video-video berikutnya. Karena apa yang saya kerjakan ini tantangannya sangat berat. Karena apa? Saya harus membuktikan di lapangan secara nasional. Pada yang saya hadapi itu orang dari kalangan bawah sampai tinggi. Kalau saya nggak bisa menempatkan pembicaraan saya, ya saya dibully, ya. Tapi resikonya itu, nah itu kalau kita nggak paham strategi, ya kita bisa jadi korban bully. Ya, karena kalau sudah menangani tingkat nasional, itu musuhnya ya pembuli tingkat nasional, ya enggak. Ya, saya mau mata-matai kondisi sana-sana secara offline, ya. Akhirnya apa? Saya dibully betul. Tapi mengapa saya bisa bertahan? Bahkan orang-orang yang bully ini bisa ya, bisa nimbrung di sini. Akhirnya dia semakin memperbaiki diri, semakin tahu, ya. Karena apa? Dia semakin mendengarkan. Kalau dia semakin tahu, dia akhirnya merasa terancam kepada siapa? Ya hukum karma. Itu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tobat. Karena kalau tobat, permasalahan selesai. Baik tobat kepada bersangkutan atau tobat kepada yang maha kuasa. Kalau dia sudah tobat, artinya dia sudah sama sekali nggak salah, karena dia sudah diampuni. Apalagi kalau dia mau minta maaf kepada orang yang dibully-bully itu, dan dia konsekuensinya harus membantu dia sampai sembuh. Nah, caranya dia, ya, yang korban, yang pembuli-pembuli itu, tandanya tobat, dia mau mendengarkan ini channel saya, dia memahami, akhirnya ngerti cara menolong orang itu. Kalau belum tahu, belajar, tanya, tulis di kolom komentar atau subscribe, ya, atau tombol loncengnya. Akhirnya nanti kan bisa saya bikinkan video baru sesuai dengan pertanyaan Anda. Nah, itulah pertanyaan pembuli-pembuli itu. Nah, ini cara-cara ini yang sistematis. Nah, ya, seandainya kadang-kadang orang tanya, nanti bagaimana kalau cara ini gagal? Kalau ini gagal, justru saya akan mengerti rahasia doa makbul, ya enggak? Kalau saya sudah membiasakan perbuatan yang baik, pokoknya saya disalah secara offline atau secara online, saya segera minta maaf.
kepada mereka dan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mengampuni, kan sudah no problem. Akhirnya doa saya tetap makbul. Sewaktu-waktu saya apa yang saya kerjakan, saya kok terancam, ya. Akhirnya saya ditolong oleh Allah dengan makbul doa. Karena saya terancam itu gak cuma sekali. Mulai saya masih kecil dulu terancam. Tapi apa? Saya selalu doa makbul doa saya itu selalu saya jaga dengan perbuatan baik. Seandainya saya salah dengan siapa saya segera minta maaf. Itu cara menjaga makbul doa. Dan saya kalau nggak bertindak seperti ini, nanti ada pemimpin ya, kasihan pada pemimpin kita ya, pada anggota karena dia hanya mengerjakan posisi dia sudah mengerjakan posisi dia, berarti kemampuan dia. Kalau saya posisi saya nggak saya kerjakan, saya salah dan saya kasihan kepada mereka. Tapi kalau saya sudah bekerja, sudah merekam hasil, artinya sebagai pemimpin sudah adil. Karena apa? Pihak yang didolimi ya sudah berhasil baik, bahkan lebih baik dari segi apapun, secara materi, secara kesehatan fisik dan mental, dia sembuh bahkan lebih tinggi kelasnya. Jadi mereka sebagai pemimpin yaitu sudah nggak terbebanan karena orang-orang yang terzalimi, karena pemimpin itu mengayomi ya. Kalau dia nggak bisa mengayomi ya, dia merasa gelisah karena saya mengerjakan posisi saya. Karena saya kalau nggak mengerjakan posisi saya dosa, akhirnya saya bisa berhasil. Pemimpin-pemimpin itu kalau dia paham ilmunya ya dia syukur ya, karena dia sudah nggak merasa dosa karena sudah merasa adil. Yang nggak adil itu Pak gimana? Orang yang lemah ditindas terus, orang yang lemah nggak dibina ya, karena dia nggak tahu cara membinanya, dan dia karena dia kurang materi menganggap, contohnya pembuli itu kan dia kurang materi sehingga dia membuli seseorang nggak merasa. Nah, ini bagi orang-orang yang paham itu sangat sulit sekali untuk mengatasi bully ini, sangat sulit. Karena apa? Orang yang mau dibantu kalau kita dekati ya langsung diserang pembuli itu. Lah bagi pemimpin takut nanti tercemar namanya karena pembuli. Tapi jangan khawatir, saya dan teman-teman kan punya keahlian untuk menangani pembuli itu dan korban bully. Akhirnya ya karena kita rukun, pemimpin yang sudah tahu ya dia syukur, dan pembuli yang sudah tobat dia syukur ya, terima kasih. Karena apa? Pembuli itu ya, kalau secara offline saya mendatangi tidak hanya 1 kali 2 kali. Saat kadang marah ya, kadang-kadang berbicara, tapi apa, saya terus mendatangi ya. Setiap saya berdoa mendapat ilham dan mendatangi lagi. Kalau keadaan dia belum sadar, ini istilahnya kan ada barungan ya, ada duri-duri, kita kan mundur, tapi mundurnya nggak terus ya, mundur 1 langkah cari celah kita masuk ya, gitu. Makanya ada ya istilah bisik-bisik atau ya bisik-bisik itu, kalau yang bisik-bisik itu pembuli itu sangat-sangat berbahaya. Tapi jangan khawatir, ini pembuli tetap nggak bisa ya, jangan khawatir, tetap nggak bisa dibandingkan kekuatan kita
Ya kalau pembeli kan nggak tahu ya, kadang-kadang kekuatan kita di mana pembeli nggak tahu, karena dia ya yang tahu ya pembeli-pembeli yang sudah sadar itu, yang sudah contohnya sudah nonton channel saya ya. Maka dari itu apapun ya hambatannya, apapun kegagalannya, kesempatan kita belajar ya, belajar. Karena apa? Kegagalan itu sebetulnya jembatan untuk berhasil. Syaratnya kita harus belajar supaya tahu. Ibaratnya bagaimana? Kalau kita naik tangga, itu kan kita jelas tahu ya, kita harus naik dari tangga 1, nanti 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pembuli atau korban bully itu nggak tahu dia tuh sampai tangga di mana, akhirnya apa? Nah, yang korban bully itu suruh naik yang level lebih atas ya. Nah, menurut anggapan dia bagaimana? Kok bisa begitu? Kan korban bully kan ketinggalan ya, dia ketinggalan materi, dia ketinggalan, gak sama dengan temannya. Dianggap korban bully itu orang yang kurang ajar atau anak yang kurang ajar, anak yang tidak taat. Sebetulnya dia sudah mengerjakan berdasarkan kemampuan. Nah, dia selalu disalah-salahkan oleh pembuli itu. Dia benar pun ya dibully, salah dibully, akan jadi korban. Nah, bisa dia kok bisa berhasil bagaimana? Dua-duanya saya hadapi. Pembuli saya hadapi, korban bully saya hadapi. Cuma saya menghadapinya ya dulu secara offline ya. Akhirnya supaya lebih lancar secara online. Nah, sekarang saya lewat YouTube itu lebih lebih sistematis gitu. Nah, itu caranya. Jadi atau gambaran nyervis, kita memperbaiki pembuli atau korban bully, kita itu seperti nyervis elektronik. Contohnya begini, kalau kita nyervis elektronik, pamannya lampu ya, itu kalau pembuli atau korban bully nggak tahu, kalau cara nyervisnya nggak tahu, dia nggak, belum sempat belajar ya, enggak. Berbagai alasan. Karena apa? Pembuli itu dia itu hanya menerima kabar saja, kabar yang nggak jelas. Nah, kabar yang nggak jelas diterima di memorinya. Karena kabarnya itu kabar nggak jelas, akhirnya dijalankannya tetap gagal. Yaitu. Karena apa? Pembuli ini nggak bisa mengklarifikasi, nggak bisa tabayun. Akhirnya dia jadi korban pembuli. Jadi pembuli artinya korban itu sebetulnya. Itu terperangkap dia karena teman-temannya juga pembuli-pembuli, akhirnya dia ikutikan. Nah, teman-temannya di atas mungkin hanya ikutikan saja karena sudah didesain oleh penyusup ya, baik penyusup dari luar negeri atau dari luar daerah atau dari luar keluarga itu ya. Nah, maka dari itu saya mengadakan channel YouTube ini supaya mereka pembuli kan nimbrung di sini ya, enggak. Karena apa? Orang pembuli itu kadang-kadang enggak merasa. Dia selalu mengamati pergerakan kita. Jangan-jangan nanti channel saya itu berbahaya untuk dia dan kawan-kawannya. Tapi setelah dia nimbrung, ternyata kok baik. Nah, itu akhirnya dia lama-lama tobat. Akhirnya rukun bersama lingkungannya karena tahu rahasianya nggak rukun dan tahu rahasianya rukun kalau semakin mendengarkan channel-channel saya ini. Apalagi kalau mau tanya, tulis di kolom komentar, mau subscribe, mau tombol loncengnya ya, mau like, itu nanti insya Allah ya bisa mudah untuk melanjutkan channel-channel selanjutnya. Apalagi Anda mau tanya, nanti bisa dijawab lewat channel-channel. Jadi
pertanyaan Anda, kegelisahan Anda segera bisa terjawab. Soal kalau mau tanya atau tulis di kolom komentar atau subscribe atau like atau tombol loncengnya, maka silahkan ya subscribe ya, tombol loncengnya, like, komen, share. Ya itu karena kalau di share itu artinya mereka nanti sewaktu-waktu ingin memutar videonya sudah ada. Tapi kalau secara offline sangat sulit, apalagi di situ masih ada pembuli-pembuli, karena pembuli sudah menyebar ya. Kalau Anda secara offline saja, itu nyatanya ya, seandainya dibakas itu hanya sebulan sekali belum tentu itu masih jauh dari paham ya, masih jauh. Nah, karena apa? Itu memang kalau secara offline itu didesain jangka menengah atau panjang. Kalau jangka cepat nggak bisa, nanti malah orang-orangnya kabur ya, nggak bisa terbina. Pembuli-pembuli, korban bully kabur, nggak bisa terbina, nggak kuat. Tapi saya kok orang-orang pembuli dan korban kok cepat sembuh, caranya bagaimana? Ini secara online ya, secara online dia bisa menyempatkan waktunya, longgarnya di mana, dia bisa mengatur sendiri untuk memutar video ini ya. Apalagi kalau mau komen ya, tombol lonceng, like, share ya, itu subscribe itu malah jauh lebih cepat karena langsung saja berdasarkan level Anda sebagai seberapa. Kalau Anda nggak menawi levelnya, nanti kita jelaskan. Jadi saya kembali ke servis tadi ya, orang bully atau korban bully dia nggak tahu caranya menservis dirinya atau orang lain, nggak tahu. Nah, mereka bisa tahu, saya gambarkan seperti nyervis lampu ya. Kalau bagi yang nggak tahu, ini kan lampunya meletus ya. Bagi yang nggak tahu ya, dikira lampunya ini yang dijelek-jelekan terus, pada diganti baru yang meletus. Pada setelah kita cek pakai avometer, ternyata komponen di dalam rusak. Makanya saya nyervis bully, korban bully, yang saya cek apanya ya, strukturnya. Kalau saya offline saya baca, saya interogasi mulai bawah sampai pusat, sampai kelas atas, baik guru-gurunya atau penanggung jawab, pemimpin-pemimpinnya atau yang mewakili. Itu saya uji satu persatu supaya saya tahu apa yang terjadi di lapangan. Sebab kalau hanya tanya-tanya kata-katanya ini, ternyata kalau hanya menangani bully yang angkut nggak mempan. Kalau hanya kata-katanya, kalau bully yang angkut, korban bully yang angkut ini, kalau hanya kata-katanya itu nggak mempan. Itu saat terjun di lapangan apapun yang terjadi, tapi harus siap ya, harus siap doa yang makbul. Dan saya pamitan orang-orang yang sejalan dengan saya. Bagaimana ini? Saya nggak minta doa, mereka semangat untuk mendoakan, sama semangat untuk mendoakan. Berarti berhasilnya bukan hanya makbulnya doa saya dan teman-teman, berarti saya bekerja secara terorganisir. Nah, berhubung perkataan saya terorganisir, nah itu ada orang yang curiga, wah ini jangan-jangan nanti bisa menjadi ancaman ini. Nah, kemudian diselidiki ya, dia nimbrung di channel saya, nimbrung di status saya, di WA saya. Wah, ternyata gak berbahaya, malah bermanfaat. Dia ikut-ikutan baik ya, yang tadinya itu pergerakan mereka itu gak baik, semakin baik karena semakin rukun, semakin kompak. Itu caranya. Jadi segala sesuatu itu makanya carilah penyebabnya ya, harus pakai sistematis. Sistematisnya bagaimana?
mengatasi segala sesuatu itu harus kita cari penyebabnya ya. Mengapa kita nggak semangat? Cari penyebabnya. Setelah cari penyebabnya, solusinya dicari, setelah itu action. Tinggal action, biasanya orang tuh nggak semangat, sudah dimotivasi semangat, tinggal action nggak, itu kita bantu, kita carikan penyebabnya. Dia nggak bisa cari penyebabnya, kita bantu cari penyebabnya. Setelah ketemu, saya nggak mampu cari solusinya, sampai orang itu nggak malas. Begitu. Sebab apa? Orang semakin bulinya angkut, korban bulinya angkut, dia malas. Dia makanya dua-duanya ini pembuli, makanya dia semakin stres ya. Kalau dia nggak mau belajar, makanya ada yang memutuskan terputus masalah dengan informasi mendengar channel saya, akhirnya dia semangat belajar, akhirnya dia sembuh dari. Karena apa? Dia akhirnya kan dicoba, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa memposisikan diri ya, karena dia pembuli itu hatinya kotor. Nah, kalau dia merasa baik, itu artinya dia terjebak kebodohan saja. Akhirnya apa? Dia telah dicoba, tadinya mentang-mentang ya menipu saya ya, berhubung setiap menipu ketahuan. Setiap menipu minta ampun, minta ketahuan ya kan. Saya dan kawan-kawan sepakat ya, sudah pamit berdoa bersama-sama untuk selamat dari pembuli. Akhirnya orang-orang bully ini kena laknat ya, kalau dia tobatnya nggak sungguh-sungguhan. Akhirnya berhubung berkali-kali nggak tobat karena karmanya, akhirnya dia mau belajar, nimbrung kepada kita. Akhirnya dia sadar, mau perbaiki diri. Setelah cepat memperbaiki diri, dia langsung nimbrung kebaikan seperti channel saya ini. Terus akhirnya dia merasa salah. Setelah salah, dia minta maaf pada yang bersangkutan, terus sudah selesai sebetulnya. Tapi kalau dia nggak nimbrung di sini, karena di sana-sana kan hanya sekilas saja. Kalau masalah untuk menangani bully dan korupsi kan sekilas, bahkan 1 bulan sekali ya, belum dibahas itu, apalagi rinciannya sangat jauh ini. Makanya kalau di sini kan saya jelaskan secara rinci ya. Apalagi kalau Anda bersiap bertanya, tulis di kolom komentar sesuai keluhan Anda, itu malah lebih cepat lagi, bisa langsung bikinkan video sesuai dengan keluhan Anda. Kok bikinkan video berkali-kali kok belum sembuh itu artinya jangan putus asa. Karena apa? Saya membantu mereka sampai berhasil. Itu saya itu mulai kecil dulu ya. Mulai kecil saya itu suka membantu orang. Saya nggak suka alasan ya. Walaupun orangnya ini anak didik itu bagaimana, saya nggak alasan. Akhirnya apa? Mereka bisa baik semua karena saya nggak alasan ya. Sampai sekarang saya nggak alasan, walaupun tantangan saya lebih berat, nggak alasan, karena saya yakin, dan banyak orang yakin pro dengan saya, walaupun dia nggak tahu dia di mana, saya di mana, tapi dia kalau dia tetap optimis untuk berdoa yang baik-baik itu ya. Makanya kita tinggal benah diri saja supaya baik, karena berhubung doanya mereka itu makbul. Kalau kita nggak takut dengan doa mereka, walaupun sekarang belum tampak, nanti lama-lama tampak kita kena karmanya. Daripada begitu, silahkan
Mumpung ini ada channel yang luar biasa, di sana-sana belum ada ini. Kalau tentang ini, insya Allah belum ada. Kalau setingkat ini, insya Allah di sana belum ada. Makanya silahkan. Nah, seandainya Anda nanti seorang kreator, ya, membuat channel, Anda lebih bersih karena pemikiran Anda bersih, nggak ada ansam Tuhan, nggak perang batin di sana-sana. Anda bisa musyikan diri baik secara online dan online. Akhirnya Anda nggak banyak musuh. Akhirnya pikirannya tenang, hatinya bersih, energinya cukup. Sehingga seandainya Anda bikin channel lebih, semakin, walaupun Anda paling rendah channelnya, tapi karena Anda sudah posisi yang bagus, ya, sudah mendapat istilahnya mentor yang bagus, ya, akhirnya Anda cepat meningkat, insya Allah. Kalau Anda seorang pembisnis, akhirnya Anda semakin mengetahui bisnis Anda, karena bisnis yang di sana berhasil itu yang terutama dibina itu adabnya, ya, budi pekertinya, ya, supaya nggak perang batin. Kalau orang itu budinya semakin jelek, dia semakin perang batin, karena dia crash di sana-sana, akhirnya perang batin baik secara offline atau online. Akhirnya energinya dihabiskan perang batin itu tadi, perang perasaan yang nggak enak-enak itu. Nah, supaya Anda bersih hatinya, ya silahkan menonton channel saya ini, ya, karena sudah banyak orang yang hatinya bersih. Karena dengan hati yang bersih itu bisa memancar di wajah, sehingga wajah, ya, kelihatan pede auranya, ya. Karena orang itu nggak memandang cantik dan cantik atau gantengnya, yang dipandang itu kejujurannya. Kalau orang itu jujur, di auranya itu, berhubung orang itu selalu menonton, ya, selalu menonton, lama-lama dia karena diulang-ulang menonton, dia semakin membedakan. Dia cerdas, ya, secara otak bawah sadar, secara nggak sadar ya cerdas. Langsung, wah, ini kelihatannya bagus begitu. Jadi semakin, saya juga begitu. Semakin saya terus, ya, saya kembangkan terus, saya action terus, saya semakin mahir. Itu di sana-sana juga begitu. Jadi berhubung ini, ya, seandainya Anda sudah mahir, ya, tapi kemahiran Anda kan belum tentu Anda bisa menangani orang-orang yang korban bully dan pembuli di mana sana. Belum tentu Anda bisa mendeteksi ini pembuli apa bukan, ini pembuli yang sungguhan apa hanya dia ikut-ikutan, nggak merasa. Kayak itu. Kalau seandainya dia merasa kalau salah, dia bisa tobat sama mereka. Karena dia nggak merasa benar. Wah, ini kadang-kadang yang dibully ini terus omel-omel itu sampai stres, walaupun sampai hampir mati pun ya tetap dibully karena dia nggak merasa salah. Nah, begitulah, makanya saya berani, ya, berjuang mati-matian karena saya kasihan kepada pihak yang dibully atau pembuli, karena mereka banyak teror. Akhirnya sekaligus saya membantu tugas-tugas teman-teman kita sebagai pemimpin, sebagai ulama, karena ini pembuli ini dulunya didesain oleh orang yang luar biasa secara internasional, orang pakar, ya, sehingga orang itu, walaupun orang itu kelihatannya pintar, ya, belum tentu dia sadar pembuli itu bakal, karena dia nggak menggeluti tentang itu.
Jadi sangat jarang, walaupun orang pintar-pintar ya, dia pintar di bidangnya, tapi belum tentu menggeluti, mengetahui secara detail ya apa yang dialami korban bully dan pembuli ya. Makanya saya yang terjun di lapangan baik secara online offline. Saya tidak, ya tadinya awal-awalnya ya, saya menggeluti istilah naik tangga saya dari bawah ya. Setelah itu tangga selanjutnya, tangga ke bawah ada kesulitan, akhirnya saya segala materi apapun kekuatan saya nggak berhasil, akhirnya saya doa yang makbul, akhirnya bisa lulus tangga pertama. Setelah tangga pertama ya, materi-materi ya standar apa yang harus kabari gagal lagi. Nah, tangga kedua gagal lagi, akhirnya malah mendapatkan ancaman berdoa. Doa yang makbul harus kabulkan, bisa naik tangga 3. Setelah tangga 3 ya seperti itu, ada setelah kita pelajari sudah siapkan, kok gagal itu malah berhasil. Jadi setiap gagal marahnya apa? Karena setelah gagal malah terancam, kita berdoa, doa yang makbul. Syaratnya doa makbul, kita harus selalu amal yang bagus. Seandainya kita salah, harus segera minta maaf yang bersangkutan. Kalau salah kepada Allah yang minta maaf, salah kepada manusia yang kita maaf. Akhirnya apa? Kita nggak sama dengan kita nggak salah. Akhirnya doa kita makbul. Sebetulnya mudah doa makbul itu, tapi kita, nah ini makanya saya bikin channel ini supaya baik kalangan bawah sampai tinggi itu supaya memiliki doa yang makbul. Sebab walaupun tangga pertama itu juga diperlukan doa yang makbul. Nah, begitu. Akhirnya apa? Walaupun kita melewati beberapa tangga, tapi kita istilahnya kalau waktu kepepet kita itu punya pamungkasnya. Pamungkasnya apa? Ya doa itu. Ya. Ya saya rasa cukup sekian ya, apabila saya juga manusia biasa ya. Ya saya juga punya salah ya. Apabila channel saya ini ada yang salah, ya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang mengkritik, itu malah bagus, karena saya bisa memperbaiki diri, maka saya bisa introspeksi diri ya, mawas diri apa yang kurang, dan nanti perbaikan saya sudah pelajari, saya ketemukan, akhirnya saya bikin video selanjutnya. Tujuannya apa? Di antara saya dan Anda, kalau saling memaafkan itu supaya tetap rukun. Karena apa? Kalau Anda merasa tersinggung dengan channel saya, ya saya nggak minta maaf, Anda pasti sakit. Akhirnya Anda nggak mendengarkan channel saya, akhirnya Anda ketinggalan materi, akhirnya gagal. Insya Allah begitu. Berhubung ya saya minta maaf kepada Anda, akhirnya Anda kan maafkan, akhirnya ya saya berusaha memperbaiki. Nah, akhirnya hubungan kita yaitu insya Allah tetap harmonis ya, tetap harmonis. Akhirnya apa? Kita semakin mengetahui mana orang yang bohong, mana orang yang benar. Karena apa? Pembuli itu kita ikut terus ya, kita kadang nggak sadar ya, kita kadang nggak sadar kalau dia itu bohongi kita. Tapi setelah kita ikuti, kita kalau sudah janjian kita nggak ngikuti, dikira nanti kita akan pengkhianat. Kita ikuti, setelah kita ikuti dia semakin ketahuan kalau dia pembohong. Nah setelah itu ya nggak boleh kita ponis, tetap dia kita bina. Cuma cara binanya pembuli atau korban bully ya, berhubung tingkatnya sudah internasional ya, kita pakai cara channel begini ini. Itu caranya ya. Makanya menghadapi bully ibaratnya
supaya kita nggak gagal. Ibaratnya kita seorang servis harus betul-betul memahami servis. Ya, bagaimana cara nyervis? Nyervis di tes dulu pakai avometer. Setelah itu baru ketahuan penyebabnya. Setelah itu carikan solusi, berhasil servis. Itu sangat aman. Makanya kita kalau ingin aman, keluarga kita aman, negara kita aman, ya tetangga negara kita aman, ya silahkan ya kita memahami tentang itu, gambaran itu tentang bully. Kak, makanya silahkan mendengarkan yang mutar video channel saya ini, ya. Saya tidak merasa sombong, sapau, enggak. Saya berhasil. Saya itu bekerja sama dengan rekan-rekan, ya. Berhubung saya bidangi ini, saya fokus di bidang ini. Nah, rekan-rekan yang ahli doa fokus dalam doanya masing-masing. Rekan-rekan yang ahli di dalam mengatur kebijakan, mereka fokus dalam bidangnya masing-masing. Akhirnya saling membantu, ya. Kita hidupi saling membantu, saling menguatkan. Karena bully dan korban bully, ya dia nggak mengira kalau di dalam kita itu sebenarnya ada kekuatan, seperti yang saya jelaskan awal tadi. Kekuatan ahli doa, di antara kita ada orang-orang yang punya ahli doa, yang doanya makbul. Di antara kita itu ada orang yang ahli bijaksana. Di antara kita ada orang yang ahli keuangan. Di antara kita ada orang yang ahli pembicara. Ya, ahli pembicara seperti saya ini, ya, ahli. Cuma keahlian saya itu levelnya berapa, kan gitu. Walaupun levelnya seandainya rendah, ya tetap kita hargai. Tapi kalau pembela korban bully, dia nggak paham, nggak menghargai. Kalau level-level rendah itu nggak dihargai, orang yang ketinggalan nggak dihargai, sehingga diponis-ponis terus, malah tambah gagal kalau mereka nggak segera ditolong atau mereka nggak menghindar, ya begitu, ya. Jadi kita harus paham kalau kita, ya, akhirnya kita nanti paham, ya, kita bisa menjaga. Jadi nah, contohnya kita kalau, tapi orang pembuli-buli ini kan nimbrung, ya, lama-lama kan paham. Tapi kalau yang belum paham, ya dia bisa menghina channel saya mungkin. Wah, channelnya belum bermutu. Yaitu seandainya kita tahu channel-channel kawan kita, walaupun kelasnya rendah, jangan dihina. Karena apa? Dia untuk tangga kedua, ketiga, selanjutnya harus melewati tangga yang pertama. Makanya dia fokus tahap yang pertama sampai lulus. Jangan kita ejek, ya, malah kita semangati. Kalau kita mengejek berarti kita masih kategori pembuli, entah kita sadar atau tidak. Karena merusak itu nanti akan dirusak oleh Allah, memberatkan atau diberatkan oleh Allah, ya. Tapi saya rasa, saya yakin dengan channel saya itu pembuli-pembuli dan korban kan nimbrung di sini. Dia semakin paham, dia nggak akan bully, kecuali kalau di secara offline. Secara offline kan banyak di sana. Tapi walaupun secara offline, dia nanti kan sudah banyak yang nimbrung di sini. Jadi saya banyak sudah berubah. Padahal orang yang marah-marah, ya, itu sudah berubah. Akhirnya jadi saling tamu mertamu, ya, saling bicara wasiat-wasiatan dengan hak, ya, saling sabar, saling mengerti. Kekompakan kita, kerukunan kita, kekuatan kita letaknya di mana saling mengerti, ya. Karena pembeli atau korban bully itu dia atau merasa mendapat beban yang berat karena dia nggak paham. Ya, contohnya saya gambarkan tadi, punya sensor tapi nggak tahu caranya, dia ya berat. Kalau tahu caranya, kalau sensornya rusak, itu sebenarnya hanya didatangkan
ke bengkel saja. Bagi pembuli atau korban yang nggak paham, ya ini rusak ya, umpamanya gergajinya, sensornya rusak, dikira rusak semua ini. Nah, kalau rusak semua kan beli baru kan mahal ya, padahal hanya rusak apanya, businya. Kalau rusak businya hanya ganti hanya berapa ribu saja. Lah itulah gambaran pembuli atau korban bully ya. Dia nggak memahami situasi kondisi, sehingga sebenarnya sensor itu hanya rusak businya, dikira rusak semua. Anggapan dia, wah ini nanti seperti beli baru ini, belikan baru, rusak semua. Akhirnya mangkrak, nggak carikan bengkel. Hanya di musyawarah saja, padahal para musyawarah bukan bengkel. Ya nggak jadi-jadi. Itu kenyataan di sana-sana. Dan makanya kalau Anda selalu mendengarkan channel ini, ya sudah banyak yang berhasil ya. Ya silahkan ya, insya channel saya ini, video saya sampai sini saja. Nanti silahkan ya subscribe, tombol bunyi loncengnya ya, share, komen, dan like ya. Artinya Anda sudah menjembatani. Kalau mau share kebaikan ini, Anda dengan mudah untuk mengembangkan suatu perbuatan yang bagus, sehingga Anda akan dibalas oleh Allah dengan mudah ya. Karena Anda memudahkan seorang yang berat, Anda akan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau kita ya memberatkan kepada seseorang, kita juga akan diberatkan, walaupun sementara ini mungkin belum nampak ya. Itu kan ditunggu oleh Allah. Kalau nanti efeknya semakin merusak lingkungan manusia, akhirnya akan dibalas. Ada yang sudah dibalas sakit parah, sudah banyak itu kesaksian. Makanya sebelum kita terlanjur, marilah kita belajar bersama-sama. Salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.